perkenalkan, nama saya Ananda Putri Ayu Priyatini. Kali ini saya akan membahas latihan 3 nomor 3 dan latihan 13 nomor 2. Untuk latihan soal yang pertama, yakni latihan 3 nomor 3. Soalnya gambarkan kurva ketinggian Z sama dengan K dari fungsi XY sama dengan XY, diketahui K-nya min 4, min 1, 0, dan 4. Nah, konsep yang kita gunakan yakni konsep kurva ketinggian. Apa sih konsepnya ini? Perpotongan grafik fungsi XY dan bidang K. Kita lanjut ke pengerjaan soalnya. Untuk K sama dengan min 4, fungsi XY sama dengan Z, XY dengan min 4, maka Y min 4 per X. Lanjut, untuk K sama dengan min 1, untuk K sama dengan min 1, X, Y sama dengan min 1, maka Y sama dengan min 1 per X. Lalu untuk K sama dengan 0, maka XY sama dengan 0, X sama dengan 0, dan Y sama dengan 0. Maaf, untuk titik K-nya 0, 1, dan 4. Oke, untuk K sama dengan 1, untuk K sama dengan 1, XY sama dengan 1, maka Y 1 per X. Lalu untuk K sama dengan 4, XY sama dengan 4, Y 4 per X. Nah, udah didapatkan polanya. Gimana sih selanjutnya? Selanjutnya kita gambarkan kurvanya. Nah, untuk mencari titik X dan Y, kita lihat dari polanya. Contohnya nih pola nomor untuk pola K sama dengan 1, dia X-nya sebagai penyebut. Maka kalau penyebut itu X tidak boleh sama dengan 0. Maka untuk angka yang dimaksudkan boleh berapapun, tapi tidak boleh sama dengan 0. Nah, untuk mencari titik Y, berarti dia ini boleh dimasukkan angka berapapun, yakni bilangan real, tetapi dia kecuali 0. Maka untuk gambar kurvanya, untuk K sama dengan 0 dulu di sini. Ini K sama dengan 0.
Untuk K sama dengan min 1, tidak di sini, di sini, di sini, di sini. Ini untuk K sama dengan min 1. Untuk K sama dengan min 4, berarti di sini, 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 sini. Ini untuk K sama dengan min 1, K sama dengan min 4. Ini untuk K sama dengan min 1, K sama dengan min 4. Oh maaf, ini K sama dengan 1 sama dengan 4. Ini K sama dengan min 1, K sama dengan min 4. Ini untuk K sama dengan 1 dan K sama dengan 4. Nah, ini untuk jawaban latihan 3 nomor 3. Selanjutnya kita akan ke latihan 13 nomor 2. Untuk soal selanjutnya, latihan 13 nomor 2, yakni tentukan nilai maksimum dari fungsi XY sama dengan XY pada lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1. Nah, pertama kita cari vektor gradiennya dulu ya. Vektor gradien dari vektor gradien dari fungsi f(x,y) yakni y i plus x c. Nah, untuk vektor gradien dari g x y sama dengan 2 x i ditambah 2y j. Nah, karena kita udah cari vektor gradiennya, selanjutnya kita masukkan ke rumus vektor gradien dari f(x, y) sama dengan pengalih language-nya dikali vektor gradien g x y. Nah, y i plus x j sama dengan pengalihnya dikali 2x i plus 2y j. Nah, cara dapetin vektor gradiennya ini bagaimana? Untuk cari i-nya itu kita dapat dari turunan parsial fungsi f terhadap x. Nah, untuk yang ini turunan parsial dari fungsi f terhadap y. Nanti sesudah itu kita jumlahkan. Lalu kita lanjutin ya, kita dapat y plus xj sama dengan 2 pengalih language-nya xi plus 2 yc. Nah, dari sini kita dapat persamaannya. Persamaan yang pertama, y sama dengan 2x. Ini untuk yang pertama. Lalu persamaan yang kedua, x 2y.
Lalu dari sini, dari persamaan yang pertama, kita bisa dapat tuh pengali language-nya itu berapa. Dari persamaan 1 dapat Y sama dengan 2 pengali language-nya kali X. Maka Y sama dengan 2 dikali 2 Y. Y sama dengan 4 kuadrat Y. Y-nya pindah ruas ke sini jadi 1 sama dengan 4. Maka pengali language-nya itu plus minus setengah. Nah, pengali language-nya udah dapet, kita masukkan ke persamaan, kita eliminasi, substitusikan maksud saya, ke persamaan 1. Language-nya plus minus setengah. Y sama dengan 2 kali setengah X sama dengan Y plus minus X. Nah, Y-nya udah kita dapat tuh. Y-nya sama dengan plus minus X. Nah, dari sini kita masukkan ke si X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1. Jadi X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1. X kuadrat plus dikali X kuadrat sama dengan 1, berarti 2X kuadrat sama dengan 1. X kuadrat sama dengan setengah, maka X plus minus setengah. Nah, X-nya udah kita dapatkan juga. Maka kita masukkan ke sini. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1. Ini untuk X sama dengan plus minus setengah. Ya kan? Maka 1/4 ditambah Y kuadrat sama dengan 1. Maka Y kuadrat sama dengan plus minus akar 3/4. Maka Y Y sama dengan plus minus akar 3/4, maka Y akar 3/4. Nah, kita udah dapat tuh semua titiknya. Titik yang sudah kita cari tadi itu semua namanya titik ekstrim. Nah, titik ekstrimnya berapa aja? Titik ekstrimnya di titik ekstrimnya itu di setengah koma akar 3/2, lalu di setengah min akar 3/2, lalu di min setengah
akar 3/2 dan di min setengah akar minus 3/2. Setelah titik ekstrimnya kita dapat, lalu kita masukkan titik ini ke fungsi x-y tadi. X-nya sama dengan x kali y. Berarti untuk di titik setengah akar 3/2 sama dengan akar 3/4. Lalu untuk di titik fungsi setengah min akar 3/2 sama dengan min akar 3/4. Lalu untuk fungsi yang di titik setengah akar 3/2 sama dengan min akar 3/4 untuk di fungsi yang di titik 1 setengah akar 3/2 sama dengan akar 3/4. Nah, sesuai pertanyaannya, tentukan nilai maksimumnya. Maka, nilai maksimumnya kan berarti yang paling besar. Yang paling besar itu berarti akar 3/4. Nah, nilai maksimumnya akar 3/4. Dicapai di titik mana aja? Dicapai di titik setengah akar 3/2 dan minus setengah akar 3/2. Nah, jadi kesimpulan yang kita dapat, nilai maksimum yang didapat adalah akar 3/4, dicapai di titik setengah akar 3/2 dan min setengah min akar 3/2.